membahas seputar tentang sejarah Kota Medan Area. Nah, sebelum masuk mengenai sejarah dan lain-lainnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ananda sendiri. Nama saya Musli Berita. Nama saya Ali Mas. Nama saya Yohana Sinaga. Nama saya Claudia Wikiana Nababan. Nama saya Grace Sulai. Nama saya Maximiliano Sendrego Mendenta. Nah, di sini kami akan mewawancarai tentang seorang yang akan membahas tentang yang mengetahui tentang sejarah Medan Area. So, teman-teman semua, tunggu apa lagi? Yuk saksikan. Dadah. Halo teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya di sini, Anabel dari kelas 12. Saya di sini mewakili dari kelompok A, itu akan mewawancarai salah satu mahasiswa Sumatera Utara. Halo semuanya, dan oleh saya Amit Tumiring. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Politik yang berkuliah di Universitas Utara. Kebetulan sekali teman-teman, saya bertemu dengan abang ini karena abang ini sedang melakukan PKL di Deli Serdang. Bang, dulunya kan juga. Abang asal daerah mana? Kalau saya sendiri orang. Nah, teman-teman, kita di sini akan membahas tentang pertempuran Medan Area. Kebetulan Bang ini Bang, kita akan membahas tanah kelahiran Abang Bang. Oke, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Kira-kira Bang, menurut Abang sendiri, apa sih latar belakang adanya pertempuran Medan Area ini Bang? Masalah saya pertempuran Medan Area itu dari tepatnya setelah merdeka Indonesia pada tahun 1945 itu bertepat di 9 Oktober. Nah, satu perperangan di Medan Area tersebut jadi antara tentara yang satu Jepang, kemudian tentara Belanda juga ikut campur senjata pada saat itu. Bahkan namanya dia juga baru merdeka kan, maka kita mau langsung ada peperangan lagi. Jadi pada saat itu ya bangsa lain mengambil alih lah istilah, tapi jadi di daerah Medan Area. Berarti secara nggak langsung teman-teman, ternyata rakyat Medan ini dulu tuh langsung terjun ya Bang ya ke area pertempuran itu ya. Waduh, keren sekali ya teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang kedua. Kira ini Bang, siapa-siapa itu Bang tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pertempuran Medan Area ini? Ya baik, pada saat terjadi perangan di Medan Area, berapa tokoh terlibat pada pertempuran itu? Pertama ada Kolonel Tutu dan kemudian Kemas Sakir. Mereka adalah salah satu orang-orang militer yang terlibat pada saat itu. Tapi pada saat terjadinya peperangan di Medan Area itu, bukan hanya tokoh militer yang terlibat pada saat peperangan tersebut. Beberapa dari masyarakat lainnya yang terlibat dalam perang tersebut juga terlibat dalam perang. Supaya masyarakat itu seperti masyarakat kita. Jadi kita terlibat dalam pembelaan peperangan tersebut. Kita juga termasuk berperan di situ ya? Kita juga termasuk berperan dalam peperangan. Oke guys, jadi kita tahu kalau misalnya ada dua tokoh utama dalam perperangan Medan Area ini. Tapi kita sebagai rakyat yang ada di Medan ini juga ikut peran penting guys. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan ketiga ya Bang ya. Kira Bang, bagaimana sih alur perperangan Medan Area ini sehingga terbentuklah ada namanya Medan? Nah, kemarin peperangan di Medan Area tersebut itu terjadi di Hotel Orange, tepatnya di Medan. Itu terlibat tentara-tentara suku Belanda yang mengibarkan bendera berwarna merah putih biru, yang aslinya itu bendera Belanda. Nah, kita orang Medan tidak ingin kepuasan kita diambil oleh rakyat lainnya. Maka dari itu terdapat pemuda mempunyai tempat yang ada di Indonesia, khususnya di Medan, mandat turun sendiri dan merobek bendera tersebut. Merobek benderanya maksud saya itu dirobek bendera warna birunya, karena bendera yang sangat harus dikibarkan itu adalah bendera warna merah. Karena pada saat terjadi Indonesia sudah merdeka, namun bangsa Belanda yang menjajah alih kekuasaan pada saat itu, dan peperangan tersebut terjadi di Indonesia.
Oh, jadi secara nggak langsung bang, kita sebagai orang Medan ini masih dengan peran kita masing-masing lah Peran kita ya. masing-masing. Benar sekali. Sampai kita berani merobekkan Berani. bendera dan wow. Betul. Oke guys, ternyata kita memang dari dulu itu udah memang segasar itu ya teman-teman. Oke. Kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. 3. Oke guys, kita akan masuk ke pertanyaan yang keempat, yaitu menurut abang, seberapa besar sih dampak dari memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Baik. Jadi pada saat tempuran di medan area tersebut, dampak yang dilihatkan dari peperangan tersebut sangat besar. Mana saat perperangan tersebut, takut bela hubungan bela negara sangat benar-benar mutlak pada saat itu. Mana kita yang benar-benar baru merasakan kemerdekaan, belum kembali kita ditindas oleh bangsa-bangsa yang lain, kita mulai untuk berat namanya perlawanan. Jadi tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Jakarta waktu atau di Surabaya, khususnya di Sumatera Utara seperti Medan, pada saat terjadi kasus perebutan daerah di daerah area tersebut, kita juga terlibat dalam penjelasan negara tersebut dengan mengambil alih bangsa dan terhadap lain dan penjajah lain. Jadi setiap negara yang diterapkan macam kuat lah. Oh, berarti kita itu walaupun kemarin sempat dijajah, tapi kita nggak hanya Kita nggak Jawa-Jawa aja ya bang ya. kita nggak hanya tinggal diam pada saat itu, karena kita tahu kita tidak menentukan kekuatan kita dari penjajah lain, kita tidak siap bertempur lah. Oh. Wow, keren sekali ya guys. Kelihatan kita itu memiliki jiwa bela negara yang sangat tinggi sejak kita dahulu guys. Sampai kita sekarang masih bisa ada di tempat ini karena berkat perjuangan dari para pejuang-pejuang kita tadi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan terakhir nih teman-teman. Baik teman-teman, kita masuk ke sesi pertanyaan terakhir ini, yaitu yang selanjutnya. Oke, menurut abang, kenapa sih kita itu sebagai siswa dan sebagai mahasiswa harus mengetahui sejarah tentang pertempuran apapun itu yang membela negara kita ini bang? Baik, mungkin sahabat saya Mas Wan. Saya juga dari ilmu politik mungkin ya. Iya. Jadi sangat penting kita harus tahu tentang negara itu dan apa penjelasannya itu. Menurut saya pada saat peruntungan dan tempuran atau bukan memang untuk menunjukkan sikap maka semangat mengira solidaritas yang tinggi. Karena apa? Pada saat tempuran di era mehat itu saya memang itu terbutuh pada perjuangan kita bela negara dan semuanya tanah air. Di mana pada saat itu kita telah berkorban jadi sikap saya sebagai mahasiswa mungkin saya memang masih turut sebagai mahasiswa untuk belajar. Tapi untuk mengatakan bahwa saya sikap bela tanah air, saya keadilan, kesejahteraan dan keberanian untuk berperang untuk melawan yang harus kita lawan demi memenangkan kesejahteraan. Oke guys, ternyata keren sekali ya jawaban abang ini. Kita tuh sebagai mahasiswa atau sebagai siswa harus bisa mensejahterakan negara kita ini dengan hal-hal yang mudah. Yang kata abangnya tadi, dengan belajar kita tuh sudah bisa mempertahankan negara kita ini. Nah, itu mungkin hal-hal kecil ya bang ya, tapi mungkin berdampak luar biasa. Dampak luar biasa. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke sesi yang terakhir ini ya. Baik bang, terima kasih ya bang atas partisipasi abang telah mau diwawancarai dengan saya di sini sebagai pewawancara dan ada cinta khusus dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Baik teman-teman semua, saya Anabel Sirik, pamit undur diri. Terima kasih. Udah. Pertempuran medan area bukanlah hanya sekedar cerita, tapi kita jadikan sebagai semangat juang. Yuk, jadi generasi meneruskan semangat juang dari para pejuang kita. Menjadi generasi hebat tidak hanya melakukan aksi-aksi yang konyol, tetapi aksi-aksi yang positif. Saya Anabel Sirik dari kelompok 4, pamit undur diri. Terima kasih.
Wow, sangat menarik bukan teman-teman? Dari kita sebagai anak muda harusnya bisa mengembangkan dan mengetahui sekilas tentang sejarah kota Medan.